Kita kembali lagi pemirsa. Fraksi Partai Amanat Nasional menyoroti rendahnya target pendapatan daerah. Padahal menurut fraksi PAN, target pendapatan tersebut berdasarkan perhitungan potensi dan dibangun dari berbagai asumsi yang rasional dengan mempertimbangkan variabel-variabel berpengaruh baik dari sisi internal maupun eksternal. Fraksi PAN pun mempertanyakan metode yang digunakan dalam menghitung target pendapatan tersebut. Penjelasan Wali Kota Makassar atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Makassar tahun anggaran 2019. Yang terhormat saudaraku PJ Wali Kota Makassar, dalam hal ini Bapak Prof. Rudi Jamaludin. Yang terhormat saudaraku ketua, para wakil ketua dan segenap anggota dewan yang kami hormati. Yang terhormat saudaraku para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang terhormat saudaraku Sekretaris Daerah, para asisten, Sekretaris Dewan, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Direksi Perusda, dan Kepala Bagian serta Camat se-Kota Makassar yang tidak nongol hari ini. Yang terhormat saudaraku para rekan pejuang penyebar informasi dan para undangan serta hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mana dodong kemah? Saya ulang, ini perintah agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pemandangan umum ini, perkenankan saya mengajak kepada pribadi dan kepada seluruh yang hadir untuk kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kepada kita sekalian masih diberikan berbagai nikmat, khususnya nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di gedung DPR ini di dalam rangka menghadiri rapat paripurna, mendengarkan pemandangan umum fraksi terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Makassar tahun anggaran 2019. Mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah bukan hanya dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PDRB dan hadirnya gedung-gedung tinggi. Tetapi untuk menilainya tentunya kita harus kembali melihat melalui indikator yang digunakan pada penyusunan program, yaitu input, output, outcome, benefit, dan impact-nya. Dari pengamatan kami, masih terdapat banyak program yang minim outcome dan hanya penampakan belaka saja. Oleh karenanya, di dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kegiatan, maka nilai maksimal dari suatu outcome haruslah menjadi tolok ukur. Dengan outcome yang maksimal, sudah dapat dipastikan punya impact positif di tengah-tengah masyarakat. Dan sebaliknya ketika outcome minim, maka sudah barang pasti program kegiatan tersebut hanya menghasilkan pemborosan anggaran. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sekaitan dengan penjelasan saudaraku PJ Wali Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Makassar tahun anggaran 2019 yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar pada tanggal 17 Juli 2020, nampak bahwa dari target pendapatan daerah 4,05 triliun hanya dapat terrealisasi 3,66 triliun. Sepengetahuan kami bahwa pendapatan tersebut disusun berdasarkan perhitungan potensi dan dibangun dari berbagai asumsi yang rasional dengan mempertimbangkan variabel-variabel berpengaruh, baik di sisi internal yaitu kekuatan dan kelemahan, maupun dari sisi eksternal berupa peluang dan tantangan, atau biasa kita gunakan dengan peralatan SWOT analisis. Hal inilah yang menjadi pertanyaan awal fraksi Partai Amanat Nasional, penyebab tidak tercapainya target yang capaiannya hanya sekitar 90,4%. Dari komposisi pendapatan tersebut di atas, maka capaian yang paling jauh dari target yang direncanakan berasal dari pajak dan retribusi daerah.
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, di mana dari target 1,62 triliun hanya dapat dicapai 1,3 triliun atau setara dengan 80,22%. Kalau melihat lebih jauh lagi terhadap capaian atas kelompok penerimaan yang ada, maka pendapatan yang berasal dari retribusi daerah adalah yang paling menyedihkan karena hanya mencapai 51,45%. Dan yang lebih menyedihkan lagi, capaian kelompok penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang hanya mencapai 48,2%. Ada hal apa di balik semua ini? Demikian halnya dengan capaian dari bagi hasil pajak yang hanya terrealisir 70,8%, serta bagi hasil bukan pajak yang hanya mencapai 63,02%. Khusus untuk kedua kelompok penerimaan ini, yaitu bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, fraksi Partai Amanat Nasional mempertanyakan metode atau alat apa yang digunakan untuk dapat memastikan bahwa apa yang diterima tersebut sudah sesuai dengan yang seharusnya. Dengan tidak tercapainya target pendapatan tersebut di atas, sudah dapat dipastikan bahwa beberapa program kegiatan yang sudah dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD untuk kebutuhan masyarakat Kota Makassar pastilah tidak terrealisir. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Pada sisi belanja daerah yang terbagi atas 3 komponen, masing-masing belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga, pada tahun anggaran 2019 hanya terrealisasi sebesar 3,54 triliun dari rencana awal 4,17 triliun atau sekitar 84,96%. Rendahnya capaian belanja tersebut sudah dapat dipastikan sebagai akibat dari tidak tercapainya target pendapatan daerah yang telah direncanakan. Dari jenis belanja tersebut di atas, belanja modal menjadi perhatian bagi fraksi Partai Amanat Nasional karena jenis belanja inilah yang langsung dinikmati oleh masyarakat. Namun dengan hanya terrealisir 884,2 miliar atau setara dengan hanya 24,90% dari total belanja daerah yang ada, menjadi suatu hal yang patut dipertanyakan dan mohon ditanggapi secara rasional. Apa yang disampaikan oleh saudaraku PJ Wali Kota dalam penjelasan di halaman 11 bahwa realisasi belanja daerah juga diharapkan mampu mendorong dan memacu percepatan pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui penyediaan pembangunan infrastruktur, mendorong pelaku ekonomi, peningkatan kualitas SDM, serta penyediaan barang dan jasa lainnya yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Fraksi Partai Amanat Nasional sangat sepakat dengan statement tersebut. Tetapi, apakah statement ini bukan hanya sebuah retorika belaka? Kalau bukan retorika, maka seharusnya pemerintah Kota Makassar wajib menumbuh suburkan UKM sebagai subjek, bukan sebagai objek atau penonton. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai paket pekerjaan dan kegiatan yang dikondisikan hanya untuk para pengusaha besar saja. Selanjutnya kami minta disampaikan indikator dan parameter yang digunakan untuk dapat menilai peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dan juga kapan masyarakat itu dikatakan sejahtera atau tidak. Kondisi di lapangan sampai dengan hari ini sangat memilukan, di mana masih terdapat banyak masyarakat Kota Makassar yang tergolong kurang beruntung yang tidak terpenuhi hak dasarnya sebagai warga. Pada bidang kesehatan, masih banyak masyarakat yang belum mempunyai KIS sebagai akibat pendataan yang tidak akurat, dan hal ini sudah berulang-ulang disampaikan di depan forum paripurna. Mudah-mudahan melalui kehadiran Bapak PJ Wali Kota kita yang baru ini, hal yang sudah berlarut-larut ini bisa ada perbaikan ke depan demi untuk masyarakat Kota Makassar yang lebih baik. Di mana tanggung jawab pemerintah melihat fenomena di mana masyarakatnya yang sakit tidak bisa berobat karena tidak mempunyai KIS, sementara kondisi sosial kehidupan mereka makannya saja Senin Kemis. Demikian halnya pada bidang pendidikan, masih banyak anak-anak yang ingin bersekolah tidak mendapat kesempatan sebagai akibat penggunaan sistem zonasi.
Salah satu solusi untuk hal tersebut adalah pemerintah menghadirkan sekolah-sekolah negeri di setiap kecamatan untuk menjawab keresahan masyarakat tersebut. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, mencermati dan membandingkan antara apa yang disajikan, ini pertanyaan tadi saya melalui interupsi, dokumen laporan keuangan pemerintah kota tahun anggaran 2019 dengan penjelasan Wali Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 di depan sidang paripurna pada 17 Juli yang lalu terdapat kekeliruan yang sangat mendasar dan luar biasa perbedaannya. Sebagai contoh, realisasi pendapatan di dalam laporan operasional disajikan sebesar 3,83 triliun, sementara yang disampaikan di depan paripurna hanya sebesar 3,66 triliun, yang berarti terdapat selisih 170 miliar. Dari total tersebut dapat dirinci dari perbedaan angka tersebut ke masing-masing jenis pendapatan penerimaan. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa untuk mengetahui pertambahan nilai suatu equity dari suatu periode akuntansi, maka seharusnya penyajian neraca di samping dalam bentuk komparasi juga harus disajikan neraca akumulatifnya. Hadirin sidang kami paripurna yang kami hormati, beberapa catatan perlu kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan melakukan perbaikan ke depan dari saudaraku PJ Wali Kota dengan mengacu pada kondisi selama tahun 2019, di mana satu, masih terdapat program kegiatan yang gagal dilaksanakan sebagai akibat oleh terlambatnya pelaksanaan tender, dan hal yang sama juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan OPD terkait seakan tidak mempunyai planning yang matang dan tidak punya keseriusan dalam mempersiapkan pelaksanaan program kegiatan, khususnya dalam hal manajemen waktu. Pada bidang kesehatan, masih terdapat banyak masyarakat yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti yang kami katakan tadi, di mana mereka yang tergabung dalam kelompok masyarakat kurang beruntung yang sebelumnya sebagai peserta BPJS Mandiri, namun karena berbagai faktor ekonomi, mereka tidak mampu lagi membayar iuran bulanan dan menyebabkan terjadinya tunggakan. Sedangkan untuk pengalihan menjadi peserta BPJS KIS non-mandiri disyaratkan pelunasan tunggakan. Di satu sisi, makan Senin Kemis juga berada pada rumah tangga mereka. Saya kira disinilah peran-peran pemerintah untuk melepaskan mereka dari belenggu tunggakan melalui kebijakan anggaran untuk itu. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan haknya sebagai masyarakat Kota Makassar yang kurang beruntung di bidang kesehatan. Pada bidang sosial, anggaran untuk armada pelayanan pemakaman dapat disesuaikan guna mengantisipasi pelayanan rasio jarak hingga 90 km dengan dibarengi penyesuaian perwali yang ada. Dalam hal ini pemerintah Kota Makassar sekali lagi kami sampaikan perlu mensupport. Kalau leadersnya, apalagi leadersnya Makassar adalah seorang guru besar, maka saya kira memang perlu kebijakan dan mensupport masyarakat Kota Makassar yang berkeinginan dimakamkan di luar Kota Makassar untuk mengantisipasi keterbatasan lahan di Kota Makassar. Bukan mempersulit dengan harus membayar ambulansnya. Pada bidang pendidikan, khususnya menggunakan jalur zonasi, telah menimbulkan keresahan dari sebagian masyarakat yang berdomisili jauh dari sarana pendidikan. Oleh karenanya, pemerintah Kota Makassar perlu melakukan pemetaan kebutuhan ketersediaan sarana pendidikan pada berbagai tingkatan tersebut pada masing-masing wilayah kecamatan. Pada sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar konon katanya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional. Tetapi bukan jaminan terjadinya pemerataan untuk masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat dibuktikan dengan Gini ratio Kota Makassar yang masih di bilangan angka 0,39, yang berarti masih terjadi kesenjangan. Dengan data dan kondisi tersebut, diharapkan pembuat kebijakan untuk mengatasi hal tersebut karena akan banyak ekses yang timbul
sebagai akibat dari ketimpangan yang timbul, khususnya pada ketimpangan yang tinggi. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, fraksi Partai Amanat Nasional meminta kepada saudaraku PJ Wali Kota Makassar untuk memberi perhatian serius terhadap berbagai hal yang kemungkinan dapat mengganggu pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan, seperti yang telah kami jelaskan di atas. Oleh karenanya, fraksi PAN menyarankan untuk melakukan kerja-kerja yang lebih sistematis dan terintegrasi antar institusi terkait, khususnya dalam mengupdate database potensi daerah yang ada. Karena tanpa upaya tersebut, niscaya hasil tidak akan dapat dioptimalkan. Pemerintah yang baik adalah ketika mampu menjadi pelayan bagi masyarakatnya, bukan sebaliknya menempatkan diri sebagai orang yang dilayani. Tinggalkan kenangan terbaik untuk masyarakat, dan mari kita jadikan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang ada di pundak kita masing-masing sebagai kesempatan dan wadah untuk berbuat yang terbaik, dan ketika itu lahir dari sebuah keikhlasan dan ketulusan, insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Makassar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan petunjuknya dalam melaksanakan agenda-agenda kerakyatan, sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan terbaik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, pemirsa, fraksi Partai Persatuan Pembangunan P3 memandang Ranperda LPJ APBD 2019 Pemkot Makassar hampir setiap tahun target daerah selalu meningkat, namun tak pernah dicapai, terutama pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah. P3 menyarankan agar potensi objek wisata dikembangkan guna mendukung optimalisasi pendapatan daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi P3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak PJ Wali Kota Makassar, yang saya hormati Ketua dan para Wakil Ketua serta teman-teman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang saya hormati Sekretaris Daerah, para asisten, PLT Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Bagian, Camat, dan seluruh jajaran eksekutif dalam lingkup pemerintahan Kota Makassar, serta rekan-rekan pers dan para undangan yang saya banggakan. Mengawali pemandangan umum ini, kami dari fraksi P3 mengajak hadirin sekalian untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, guna mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar terhadap Ranperda Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri toladan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, dari penjelasan Wali Kota Makassar, kita masih membutuhkan strategi dan upaya yang lebih instan kepada bagian dari proses evaluasi dalam memberikan kontribusi peningkatan PAD Kota Makassar, dan kami mengharapkan kepada seluruh SKPD yang terkait dengan pendapatan daerah harus bekerja secara maksimal dan terus meningkatkan kinerja kreatif serta inovatif melalui serangkaian upaya dalam melakukan terobosan serta strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, dari penjelasan Wali Kota Makassar, kami dari fraksi P3 menyampaikan saran dan masukan pada pemandangan umum atas Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, yaitu 1.
melihat capaian pendapatan daerah terhadap PAD yang dimana target sebesar 1,62 triliun lebih, terrealisasi sebesar 1,30 triliun lebih dan pajak daerah terrealisasi sebesar 1,06 triliun lebih dari target sebesar 1,31 triliun lebih atau sekitar 81,17%, serta retribusi daerah terrealisasi sebesar 68,09 miliar lebih dari target sebesar 132,34 miliar lebih atau sekitar 51,45%. Kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terrealisasi sebesar 18,22 miliar lebih dari target sebesar 37,80 miliar lebih atau sekitar 48,20%. Terkait dengan hal tersebut di atas, maka kami dari fraksi P3 mempertanyakan kenapa PAD kita dari tahun ke tahun selalu naik tetapi tidak pernah mencapai target, khususnya pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Mohon penjelasannya. 2. Dengan tidak tercapainya pendapatan daerah, maka tentu akan terdampak pada belanja modal. Ini terlihat dari alokasi anggaran sebesar 1,11 triliun lebih, hanya terrealisasi sebesar 884,20 miliar lebih atau sekitar 78,98%. Dan tentu ini sangat berpengaruh pada infrastruktur yang sudah direncanakan tidak bisa terrealisasi. Kejadian ini sudah dari tahun ke tahun di mana sudah banyak diusulkan oleh masyarakat melalui musrembang maupun kegiatan reses, banyak yang tidak terrealisasi karena tidak tercapainya target pendapatan. Kami dari fraksi P3 mempertanyakan belanja hibah yang dimana terrealisasi sebesar 55,55 miliar lebih atau sebesar 87,25%. Dan salah satu peruntukannya adalah penyelenggara pemilihan wali kota dan wakil wali kota. 4. Kami meminta kepada pemerintah Kota Makassar agar menyiapkan lahan kantor bagi kantor kelurahan yang dimana belum juga memiliki bangunan kantor lurah permanen yang statusnya sampai sekarang masih kontrak. 5. Kami mempertanyakan program destinasi wisata seperti Pulau Lakang, Kampung Paropo dan lain-lain yang sampai saat ini belum juga terrealisasi. Mohon penjelasannya. Terkait dengan hal ini, kami fraksi P3 berharap agar persoalan destinasi wisata ini dapat terselesaikan karena dengan adanya destinasi wisata ini akan meningkatkan jumlah wisata mancanegara dan Nusantara di Kota Makassar serta menambah PAD kita. 6. Sejauh mana langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Kota Makassar terkait dengan waduk Balantonjong yang terletak di Kecamatan Manggala, yang sampai saat ini terbengkalai dan sangat dangkal, yang dimana dahulunya sebagai penampungan air sekaligus pengendali banjir saat musim hujan. Olehnya itu terkait dengan hal ini kiranya pemerintah Kota Makassar melakukan konservasi secara berkelanjutan agar dapat berfungsi secara maksimal dan kembali efektif seperti semula. 7. Mohon penjelasan terkait insentif RT/RW melalui perwali bahwa ada 9 kriteria penilaian bagi RT/RW untuk mendapatkan insentif. 8. Fraksi P3 meminta penjelasan kepada pemerintah Kota Makassar khususnya Dinas PU Kota Makassar terkait pengadaan jasa konstruksi yang seluruhnya ditenderkan dengan paket besar. Ini sangat merugikan masyarakat khususnya pengusaha-pengusaha kecil menengah yang ada di Kota Makassar. Padahal ada Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mengatur bahwa besaran paket 200 juta ke bawah itu kita penunjukan langsung. Rapat paripurna Dewan yang terhormat. Akhirnya kami berharap pemerintah Kota Makassar dapat mengakomodir saran-saran dan masukan yang telah kami sampaikan. Dan atas nama fraksi P3 kami menghaturkan permohonan maaf sebesar-besarnya jika dalam penyampaian pemandangan umum ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai seluruh niat dan tindakan tulus dari kita untuk kewajiban daerah kita yang dicintai. Ada tambahan sedikit Pak PJ Wali Kota. Ini terkait dengan reses ya. Apa kemarin disampaikan saudari kami Ibu Nunung bahwa terkait dengan apa itu
Pokir, ya ini kaitannya maksudnya kait dengan reses. Kita tahu bahwa reses kita yang pertama itu dilakukan, kita sudah banyak katanya menurut masyarakat sudah banyak dijanji-janji tapi tidak ada realisasi. Terus kita masuk ini untung kemarin ini reses sidang kedua tidak ada anggarannya lari ke COVID. Tapi setelah kita adakan reses yang ketiga, ya masyarakat menagih lagi. Untung ada alasan bahwa ini adanya COVID, sehingga masyarakat tidak sembarang menyampaikan kepada kita. Jadi mohon perhatiannya Pak PJ Wali Kota, dengan habisnya kita ini reses, karena bulan 9 kita reses lagi, kalau tidak ada realisasi, mungkin masyarakat sudah melempari kita Pak PJ. Jadi mohon perhatiannya ya. Dan yang selanjutnya juga mohon kalau memang ada yang mau direalisasikan, jangan pandang bulu bahwa ada orang-orang tertentu yang diberikan. Kita semua ini sama, semua kita butuh pencitraan di hadapan konstituen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar 20 Juli 2020. Haja Mulyati SOS MSc. Selanjutnya gabungan partai politik yakni Hanura, PKB, Perindo, dan Berkarya yang tergabung dalam fraksi Nurani Indonesia Bangkit mengusulkan agar Pemkot kembali mengkaji dengan kajian komprehensif guna mendongkrak PAD mengingat minimnya pemasukan daerah terutama dari sektor pajak dan retribusi. Pandangan Umum Fraksi Nurani Indonesia Bangkit Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar terhadap rancangan Ranperda Peraturan Daerah Kota Makassar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak PJ Wali Kota, yang terhormat Bapak Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar beserta sahabat anggota DPR Kota Makassar, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Makassar, yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar yang hadir pada hari ini. Oh, tadi ada Pak Dandim ya. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan daerah Kota Makassar, dan yang kami hormati para tamu undangan, sahabat-sahabat pers. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri rapat pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Nurani Indonesia Bangkit untuk menyampaikan pemandangan umum pada forum yang terhormat ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak PJ Wali Kota yang telah memberikan penjelasan tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019 pada rapat paripurna Jumat kemarin. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, fraksi Nurani Indonesia Bangkit berpendapat bahwa APBD tidak hanya diukur dengan penerapan standar akuntansi pemerintah yang berbasis aktual saja, namun diukur juga dari segi baik efisiensi maupun efektivitasnya dalam belanja daerah. Apresiasi terhadap Bapak Wali Kota, alhamdulillah karena mendapat penghargaan yang kelima kali berturut-turut, yaitu wajar tanpa pengecualian dari BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, fraksi Nurani Indonesia Bangkit pada kesempatan ini akan menyikapi pelaksanaan APBD tahun 2019.
Yang pertama pada sektor belanja. Belanja daerah yang dianggarkan sebesar 4,17 triliun lebih dan realisasi sebesar 3,54 triliun lebih atau hanya di kisaran 84,96%. Mohon penjelasan terkait kendala dan sulitnya merealisasikan belanja tersebut. Dan termasuk penjelasan khusus pada sektor belanja modal yang juga tidak terrealisasi sampai dengan 100%. Selanjutnya, pada belanja tersebut, bantuan sosial yang dianggarkan 3,11 miliar lebih dan realisasi hanya 2,87 miliar atau sebesar 92,136%, yang merupakan bantuan untuk rehabilitasi rumah bagi masyarakat atau keluarga yang kurang mampu. Sementara fakta di lapangan ketika kami turun melaksanakan reses, masih banyak masyarakat yang kurang mampu dan berhak mendapatkan bantuan tersebut. Namun kenyataannya persentase belanja hanya 92%. Selanjutnya PAD. Terkait realisasi PAD tahun 2019 sebesar 1,32 triliun lebih dari target 1,62 triliun atau 80,22%. Menurut pandangan fraksi Nurani Indonesia Bangkit, jika dilihat dari aspek perencanaan, tidak cermat dalam menentukan target capaian, belum menggambarkan capaian dalam program OPD dan birokrasi untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di Kota Makassar. Perlu kreativitas, program terpadu antara OPD dengan tujuan percepatan optimalisasi potensi dalam meningkatkan PAD secara signifikan. Fraksi Nurani Indonesia Bangkit mengusulkan harus dikaji kembali dengan kajian yang komprehensif dan mengeksploitasi sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendongkrak PAD, mengingat realisasi masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Yang pertama dari retribusi. Target retribusi daerah yang dianggarkan, yang direncanakan 132 miliar 34 M, realisasi hanya 68,9 miliar atau hanya targetnya hanya 48,20%. Padahal kita tahu bahwa daerah atau kota yang kita cintai ini baik dari segi retribusi sangat banyak sebenarnya potensi-potensi yang kita dapat ambil untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Selanjutnya dari sektor kesehatan dan pendidikan. Sesuai payung hukum dan konstitusi dalam aturan yang termaktub Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 anggaran pendidikan dan kesehatan, yaitu sekurang-kurangnya 20% dari APBN atau APBD. Harap ini menjadi perhatian Bapak PJ Wali Kota ke depannya. Karena kita ketahui bahwa di Dinas Pendidikan atau Mutu Pendidikan Kota Makassar, dalam laporan BPK mengatakan bahwa sangat rendah. Ini semua diakibatkan karena sistem K13 yang belum sempurna dilaksanakan di Kota Makassar. Terkait dengan jalur zonasi, saat ini kita ketahui bahwa saat ini penerimaan siswa baru di Kota Makassar, rekan saya tadi sudah menyatakan bahwa
ada kurang lebih 5.000 siswa yang kita tidak tahu akan tempatkan di mana. Harapan kami fraksi Nurani Indonesia Bangkit, ini menjadi PR kita semua. Beberapa waktu yang lalu saya ditanya oleh beberapa rekan media, rekan pers, untuk mencarikan solusi anak-anak kita yang akan menjadi generasi kita ke depannya nanti. Terkait dengan jalur zonasi. Jalur zonasi di tahun 2019 ini kita ketahui, dan bahkan di tahun 2020 ini kita ketahui bahwa banyak sekali orang tua siswa yang kebingungan. Ini semua kita sebenarnya tidak boleh, karena kita ketahui bahwa kita mengikuti aturan pusat. Tetapi harapan saya sebagai fraksi NIB, bahwa marilah kita, Bapak PJ Wali Kota beserta saudaraku anggota DPR Kota Makassar, untuk ikut turut serta menyampaikan ini ke pusat, bahwa sistem zonasi itu beda tempat, beda aturan, beda daerah. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, terkait dengan COVID-19, kita ketahui bahwa daerah kita, bahkan belahan dunia yang ditimpa dengan COVID-19 ini, mohon perhatian yang lebih kepada Bapak PJ Wali Kota dengan mengeluarkan aturan-aturan yang dikaji lebih dulu. Saya kira seperti itu. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, demikian pemandangan umum fraksi Nurani Indonesia Bangkit dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Indonesia Nurani Bangkit, pembawa pemandangan umum Haja Irmawati Sila, Sarjana Ekonomi. Usai jeda pemirsa, beberapa informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TV Parlemen.